Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Oktaviani Nurrahmawati dengan NIM 1907646, mahasiswa pendidikan sosiologi dari 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai perencanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sagalaherang Kaler, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sagalaherang Kaler adalah salah satu desa di Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk di Desa Sagalaherang Kaler mencapai 5.472 jiwa. Desa ini menjadi pusat perdagangan barang dan jasa di wilayah Kecamatan Sagalaherang. Solidaritas masyarakatnya cukup tinggi, terutama bila ada kegiatan-kegiatan akbar yang menuntut banyak partisipasi warga. Di Desa Sagalaherang Kaler ini terdapat satu pasar sebagai tempat perdagangan barang dan jasa atau sebagai tempat jual beli masyarakat Sagalaherang. Kondisi lingkungan di Pasar Sagalaherang masih terlihat tumpunan sampah setiap selesai hari pasar. Kurang disediakannya tempat sampah di lingkungan pasar membuat sampah berserakan dan pasar terlihat kumuh. Dengan begitu, muncul sebuah ide atau rencana untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah di sekitar pasar, yaitu mengadakan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pasar Sagalaherang dalam pengolahan sampah pasar. Sakau Sampas adalah kegiatan pengenalan atau pelatihan kepada masyarakat di sekitar Pasar Sagalaherang tentang pemanfaatan sampah pasar untuk diolah menjadi pupuk organik kompos dengan mengindahkan prinsip 3R. Adapun tujuan dari program tersebut: 1. Membentuk masyarakat yang mandiri dan sadar lingkungan. 2. Meminimalisir penumpukan sampah pasar yang setiap hari terus bertambah. 3. Menciptakan usaha baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan sampah menjadi suatu produk yang berguna. 4. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam hal menjaga lingkungan yang lebih bersih, aman, dan sehat. Nah, siapa sih penerima manfaat dengan adanya kegiatan ini? Dengan dilaksanakannya program ini, tentunya masyarakat sekitar, pasar, dan beberapa pihak yang terlibat lainnya akan merasakan kebermanfaatannya, yaitu berupa lingkungan yang bersih dan sehat, serta memunculkan sebuah usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada 9 langkah pemberdayaan masyarakat. Langkah yang pertama yaitu pemetaan potensi. Desa Sagalaherang Kaler mempunyai penduduk sebanyak 5.472 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yaitu 1.541 kakak. Jumlah warga berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.785 jiwa dan jumlah warga berjenis kelamin perempuan yaitu 2.687 jiwa. Dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang. Memiliki satu buah pasar yang berdekatan dengan terminal. Yang kedua ada analisis potensi dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut ini merupakan analisis potensi yang ada di Desa Sagalaherang Kaler, yaitu yang ketiga ada penyusunan desain model. Adapun desain model yang disusun untuk program pemberdayaan ini, yang pertama dimulai dengan sosialisasi program, kemudian penyuluhan dan pemberian materi pada masyarakat tentang pengelolaan sampah pasar. Ketiga, pengorganisasian kelompok peduli lingkungan dan kelompok usaha. Keempat, pelatihan dan pendampingan proses pembuatan pupuk kompos. Kelima, yaitu penerapan lanjutan. Yang keempat ada sosialisasi dan diseminasi. Memberikan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat sebagai tahap perkenalan dengan masyarakat sekitar secara langsung yang sekaligus memperkenalkan rencana program pemberdayaan.
Yang kelima, ada pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok peduli lingkungan dan kelompok usaha. Yang keenam, ada penguatan lembaga keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi. Menjalin kerjasama dengan mantri pasar dan koperasi yang ada di Desa Sagalherang Yang Kaler. ketujuh, ada konsultasi dan pendampingan. Melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang diberdayakan. Yang kedelapan, ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara bertahap dan secara rutin untuk dapat mengevaluasi sejauh mana keberhasilan masyarakat dalam mengolah pembuatan pupuk kompos. Yang terakhir, yang kesembilan, ada tindak lanjut pengembangan. Diharapkan setelah dilakukannya serangkaian kegiatan dapat menggugah masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat serta meningkatkan inovasi baru dalam pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan Pertama, penyuluhan pola hidup sehat. Kedua, penyuluhan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Ketiga, pelatihan kepemimpinan bagi pengurus dan pengelompokan masyarakat. Keempat, pendampingan dan pembinaan terhadap proses pembuatan pupuk kompos. Kelima, pembuatan tempat pengolahan pupuk kompos secara bergotong royong. Dengan begitu, hasil dari kegiatan program ini yaitu dapat menghasilkan satu, masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat. 2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat sekitar pasar. 3. Masyarakat memiliki usaha mandiri berupa produk pupuk kompos. 4. Kegiatan ini dapat menjadi solusi terkait permasalahan sampah di lingkungan sekitar pasar.